Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dengan NPM 1813053112 dengan nomor absen 12 dari PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran praktik mengajar sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Dr. Sujarwo MPD dan Ibu Siska Medga Diana SPD MPD. Silakan disimak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa berangkat sekolah terus. Kalau kalian sakit, ibu ngajar siapa? Nah, sekarang kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sebelum berdoa, kita berjanji dulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang ibu akan cek kehadiran kalian satu-satu ya. Jika ada yang namanya dipanggil, silakan kalian angkat tangannya. Oke? Yang pertama, Upin, Ipin, Izi, Jarjit. Yang tahu Jarjit sakit apa? Sakit perut. Selanjutnya, Meme, Devi, Diana, Reva. Nah, anak-anak, jadi yang izin sakit itu Jarjit. Kata Fizi tadi, Jarjit sakit perut. Ya, kita doakan sama-sama semoga Jarjit bisa cepat pulih dan bisa kembali bersekolah di sekolah ini sama kita, belajar bersama-sama kembali dan bisa tertawa kembali di sekolah ini. Oke. Nah, agar kita terhindar dari penyakit, kita harus makan makanan yang bergizi, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat, kita harus makan sayur, kita harus makan buah juga, kita juga harus minum susu dan minum vitamin. Nah, kalian tahu nggak sih ada makanan 4 sehat 5 sempurna? Siapa yang tahu 4 sehat 5 sempurna? Apa sih 4 sehat 5 sempurna itu? Nah, silakan simak penjelasan ibu ya. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan bergizi dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Nah, zat-zat tersebut diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, 4 sehat 5 sempurna adalah makanan dengan gizi yang lengkap dan seimbang. Jadi, apa aja sih 4 sehat 5 sempurna itu? Yang pertama, ada makanan pokok. Makanan pokok ya seperti makanan kita sehari-hari, ada beras, ada kentang, ada umbi-umbian, dan lain-lain. Pasti makan nasi kan setiap hari. Nah, itu adalah contoh makanan pokok dari 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua ada lauk pauk. Nah, lauk pauk itu contohnya ikan, daging, telur, dan protein-protein lainnya. Siapa di sini yang suka makan ikan? Ya. Siapa yang di sini yang suka makan daging? Daging ayam, daging sapi. Siapa di sini yang suka telur? Ya, yang selanjutnya itu ada sayuran. Ada sayur bayam, kangkung, kol, kubis. Wah, banyak sekali jenis-jenis sayuran. Pasti kalian susah makan sayur. Ada yang senang makan sayur? Ya, bagus banget. Meme suka makan sayur. Kalian harus contoh Meme. Karena sayur itu banyak vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada buah-buahan.
Siapa yang suka buah apel? Siapa yang suka buah pisang? Nah, biasanya kalau buah-buahan semuanya suka yang manis-manis. Oke. Nah, 5 sempurnanya itu apa? 5 sempurna adalah pelengkap dari 4 makanan tersebut. 5 sempurna itu biasanya dihasilkan dari susu yang kita minum setiap pagi. Setiap pagi kalian minum susu kan pasti. Nah, susu adalah jenis makanan dengan gizi yang lengkap. Oleh karena itu, susu disebut pelengkap 5 sempurna. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi kita itu harus makan 4 sehat 5 sempurna agar gizi kita terpenuhi, agar gizi kita seimbang dan lengkap. 5 sempurna. Oke, Ibu mau kasih soal tentang 4 sehat 5 sempurna. Pasti tadi pada menyimak kan apa yang Ibu omongin. Nah, sekarang tulis di buku latihan kalian. Soal yang pertama, apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna? Yang kedua, apa protein yang terkandung di dalam 4 sehat 5 sempurna yang tadi Ibu bacain ya. Nah, yang ketiga, apa makanan dari 5 sempurna? Ya, silakan kalian tulis jawabannya dan dikumpulkan ke Ibu. Gambar apa? Siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, ini Garuda Pancasila. Ini namanya Garuda Pancasila. Di sini ada lambang-lambang Pancasila. Untuk Pancasila sila pertama, lambangnya yang mana? Ya, yang ini, yang bintang. Untuk Pancasila sila kedua, lambangnya yang ini, yang lantai. Untuk Pancasila sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Sila keempat, lambangnya kepala banteng. Dan sila kelima lambangnya padi dan kapas. Nah, kalian udah tahu kan lambang-lambang dari Pancasila. Sekarang Ibu mau tanya nih, ini pohon beringin ini lambang Pancasila yang keberapa ya kira-kira? Ya, bener banget. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi pohon beringin ini adalah lambang Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, siapa yang tahu makna dari pohon beringin ini apa? Kenapa kok dia bisa jadi lambang Pancasila sila ketiga? Nah, sekarang Ibu akan jelasin, kalian harus simak. Oke. Yang pertama itu makna dari akarnya, akar pohon beringin ini tunggal, akarnya tunggal dan panjang yang mampu untuk menopang pohon besar ini tumbuh tegak. Oke. Yang kedua itu akarnya tumbuh sampai ke dalam tanah, menggambarkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, selanjutnya memiliki akar yang menjalar kemana-mana. Akarnya itu menjalar kemana-mana. Pohon beringin ini menandakan bahwa di Indonesia itu tetap satu meskipun banyak budaya yang dimana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah yang luas dan budaya yang banyak, suku yang banyak, beragam. Itu Indonesia bisa menjadi satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itu adalah makna dari lambang Pancasila sila ketiga. Apa sih makna Pancasila sila ketiga itu? Negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu cinta damai dan persatuan. Dan yang ketiga itu tidak mementingkan diri sendiri. Seperti pohon beringin ini yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia itu besar, bisa menaungi rakyat yang ada di bawahnya, seperti negara yang bisa menaungi rakyatnya. Kalian tahu nggak lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Ya, kalau kalian tahu silakan nyanyi sama-sama ya. Tangannya kita tepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, Kemar arungi luas samudra.
samudra. Pinter banget. Kalian tahu nggak sih, nenek moyang kita dulu itu seorang pelaut, seorang nelayan. Mereka mencari makan dengan menjaring ikan yang ada di laut. Sekarang ibu akan membacakan teks tentang kampung nelayan. Silakan kalian tulis di buku catatan dan ibu akan ditekan. Oke, disimak baik-baik ya. Kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya, Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Jadi dari teks kampung nelayan yang ibu bacain tadi itu adalah menggambarkan Pancasila, sila ketiga. Kenapa begitu? Karena yang pertama itu Pak Eko dan semua warga di sekitarnya itu bisa berkumpul bersama-sama dengan akur, dengan akrab, dan mencari ikan bersama-sama. Itu melambangkan persatuan Indonesia. Nah, selain itu Pak Eko juga bekerja mencari ikan bersama-sama dengan warga lainnya, dan Pak Eko juga membagikan hasil tangkapan ikan secara sama rata, tidak dibeda-beda. Selain itu juga Pak Eko bersama warga-warga lainnya itu membetulkan jaring bersama-sama di saat mereka tidak melaut. Nah, dari cerita kampung nelayan, dari cerita Pak Eko dan warga kampung nelayan itu menggambarkan Pancasila, sila ketiga. Sekarang ibu ada PR nih untuk kalian semua. Nah, kalian bisa kerjain ini di buku PR kalian ya. Ibu bacain ya. Yang pertama, contoh gotong royong yang dilakukan oleh Pak Eko dan warga kampung nelayan adalah: kedua, sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari Pak Eko dan warga kampung nelayan. Yang terakhir, menurut kalian, sila keberapakah yang mencerminkan sikap Pak Eko? Jelaskan ya. Nah, jadi itu PR-nya, dan tidak terasa pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum itu kita menyanyi dulu ya. Tangan ke atas, turun ke bawah, lalu dilipat, duduk dengan rapi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan hari Selasa pekan depan. Dadah.